di sini. Kira dulu agak. Lemnya di sini. Lumayan. Nah ini mah jadi gini ya, yang diambil anu set dulu. Set. Mana Semarna? Semarna, sini Semarna. Pak aja nih. Bisa gitu ya? Ada bewok-bewoknya. Kapan tumbuhnya? Pantas nggak? Pantes ya. Iya. Iya luar biasa. Lop-lop yang Lop dah. kalau ada yang singa. Enggak, kapan dicukurnya? Sempet-sempetnya gitu ya. Kapan tumbuhnya apa? Kapan Bisa lebih dicukurnya? panjang itu. Kemarin nggarang kemirimu kemarin. Oh, ada yang ngasih itu tuh mawar. Ya, alhamdulillah. Iya. Iya. Terima kasih mawarnya, makasih. Terima kasih mawarnya. Tuh, lop terus, lop. Banyak yang Kenapa itu ada covid kenapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pasangnya jangan suruh sini pasang. Lama. pada mikir semua tuh. Ini aja di sini pada mikir kok. Geser dia. Geser semua. Ini kenapa di sini? Habisin ya. Pak RT datang. Tat, buah tat. Nomor 2. Hasan. Manusia yang cinta Muhammad, manusia yang puja Muhammad maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manusia idola Nabi Muhammad. Orang yang selalu berkhidmat khususnya dengan agama, khususnya dengan syiar yang seperti ini pasti dibantu dan dikhidmati oleh orang lain. Bahkan Allah akan mengirimi orang-orang yang baik kepada orang yang selalu khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa. Ayo kita jaga kampung kita. Jangan sampai hilang siar-siar seperti ini. Kita diajarkan setiap tahun ada peringatan Maulid, setiap tahun ada peringatan Isra wal Mi'raj, setiap tahun ada hari berkah Ramadan, setiap tahun kita ada tahun baru Hijriah di 1 Muharram. Maka ayo semangat buat kita semua untuk ikut andil dalam masyarakat daripada siar Allah Subhanahu. Dan yakin apapun yang sudah sumbangsihnya dalam acara ini, baik dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, dan lain sebagainya, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik balasan. Dan Nabi Muhammad juga pasti akan memberikan bagi mereka yang selalu berbuat baik di dunia. Pasti Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dikasih waktu kurang lebih jam 9 kurang seperempat. Saya ingin satu juga menyampaikan bahwa orang mau bikin maulid ini nggak mudah. Betul-betul nggak gampang. Kalau tidak punya kuat dan hatinya lapang, sulit. Kenapa? Anda lihat, nggak sedikit makanan yang dikeluarkan, nggak sedikit waktu yang harus dikeluarkan, yang sedikit harta yang harus dikorbankan. Cuma kalau karena Allah, kita selalu ditanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu.
selama buat syiar, selama buat Nabi Muhammad, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Betul. Oleh karena itu, ayo manfaatkan momen Maulid ini, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Maka salawat ini menjadi wasilah kita bisa yakin dengan Allah. Gak ada jalan sampai kepada Allah kalau gak lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berpesan, saya ingin menyampaikan satu hadis, satu ayat, satu hadis. Nabi mengatakan, balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat ataupun satu hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, alimu auladakum salasatu khalid. Ajarkan kepada anak kalian tiga hal. Ketika tiga hal ini tertanam kepada anak kita, maka jangan takut mereka. Semuanya kita diajarkan cinta sama Nabi apa kagak? Di setiap acara Maulid, hampir setiap penceramah menyampaikan jangan pernah lupa sama Nabi Muhammad. Betul. Makanya nanti ketika asrokal hadirkan di hati kita Nabi Muhammad. Ketika ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib, walawatullah. Nanti ketika asrofal bahan berdiam, hadirkan dengan khusyuk. Kalau tidak, mata kita merem. Kalau keluar air tangisan, biarkan keluar air di mata tersebut untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah orang yang penuh dengan kekhusyuan pasti masuk cahaya Nabi Muhammad. Betul. Maka jangan sia-siakan momen Maulid yang luar biasa ini. Banyak selawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita diajarkan untuk cinta sama Nabi. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Kata Nabi, kita enggak dianggap beriman. Iman kita enggak sempurna di sisi Allah sampai kita mencintai Nabi melebihi mencintai anak kita. Artinya apa? Tidak harus cinta sama Nabi melebihi cinta kita kepada anak, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, bahkan kepada manusia yang ada di dunia ini. Artinya apa? Pertama yang wajib harus kita cinta kepada Nabi Muhammad. Betul. Dan kalau nggak kepada Allah, nggak bakalan sampai kepada Allah kalau nggak lewat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, sampaikan wahai Muhammad, jika kalian, kita sebagai umatnya ingin mendapatkan kecintaan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Maka ketika kita ikut Rasulullah, kalau nggak ada rasa cinta kepada Nabi, nggak bakalan bisa. Betul. Makanya Nabi selalu mengajarkan kepada sahabatnya, kepada kita sebagai umatnya, tanamkan rasa cinta sama anak. Bagaimana? Dudukin anak kita dengan ulama, kumpulkan mereka dengan orang-orang soleh, kumpulkan mereka di majelis ilmu, jangan pernah jauh dari madrasah diniyah. Di situ sumber agama, di situ sumbernya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada Nabi wa hubbu ahli baiti, tanamkan rasa cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Ada dua jalur, ada secara nasab, ada secara sanad. Kenapa? Secara nasab yang kita kenal dengan Ahlul Bait Nabi, para habaib, zuriyahnya Rasulullah SAW. Ada secara ilmu, yang ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad, yang kita kenal dengan para ustaz, para kiai, yang walaupun mereka bukan habaib, mereka juga termasuk daripada keluarga Nabi secara ilmu. Kenapa? Karena al-ulama warasatul. Makanya kita disuruh hormat, disuruh takzim kepada guru-guru kita, khususnya yang ada di kampung kita, karena mereka menjadi wasilah kita kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan rasa cinta kepada guru, tanamkan rasa cinta kepada ulama anak-anak kita, maka insya Allah selamat anak kita dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Karena ilmu itu menjadi warisan Nabi, dan tidak akan ada orang mendapatkan warisan kecuali keluarga daripada si ahli waris. Betul? Siapa
ahli waris Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah la yurisu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak mewariskan satu dinar pun atau satu dirham pun kepada keturunannya, akan tetapi Nabi mewariskan ilmu. Siapapun bisa mendapatkan ilmu. Betul. Sekalipun kita mungkin nasab kita nggak sampai sama Nabi, cuman alhamdulillah saya berguru kepada kiai, saya berguru dengan gurunya lagi, dan subhanallah setiap guru bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Bu, Nabi suruh mengajarkan kepada anak kita, kalau mau menjadi anak yang salehah, tanamkan di hatinya untuk cinta kepada Al-Quran, untuk menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Duduki mereka di madrasah diniyah, dari belajar iqra'nya sampai bisa juz ammahnya dan bisa menghafal Al-Quran. Kenapa Nabi mengajarkan untuk kita selalu duduk berkumpul dengan orang saleh dan membaca Al-Quran? Karena Al-Quran ini menjadi a'zamul mu'jizat. Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan ada mukjizat dua yang memang Rasulullah sudah menyampaikan. Taraktum fikum amraini ma in tamassaktum min ba'di lan tadillu abada. Ada dua pusaka yang menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Kalau kita berpegang dua pusaka ini, insya Allah kita nggak bakalan sesat. Maka tadi saya sampaikan, Ibu, sekalipun zaman luar biasa rusaknya sekarang, fitnahnya luar biasa, umat Islam diadu domba dengan umat Islam yang lainnya. Cuman kalau tertanam ini hal dan kita pegang dua pusaka ini, insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Apa? Itrati ahli baiti wa tilawatul Qur'anul Karim. Al-Quran wa itrati ahli baiti. Rasulullah menyampaikan pertama Al-Quran. Al-Quran ini a'zamul mukjizat, paling agungnya mukjizat yang bisa dirasakan baik umat terdahulu, yakni umat yang berjumpa dengan Nabi ataupun kita yang tidak berjumpa Nabi. Insya Allah ketika kita baca Al-Quran bukan satu kalimat, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua adalah ahli baiti, keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita rasakan bisa berkumpul kepada mereka yang memang wasilah dari ahlul baitnya Nabi, kita bisa mengenal bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu tanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Amin. Mudah-mudahan berkah majlis yang mulia ini kita selalu tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tertanam rasa cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, tertanam rasa cinta kepada ulama kiai kita, tertanam rasa cinta dengan Al-Quranul Karim yang insya Allah semua akan memberikan manfaat di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Rabbi banfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abadi minal fitani ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon izin tidak bisa hadir sampai selesai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, sedikit mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya untuk muslimin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Amanallah wa iyyakum ajma'in. Astagfirullah min dzunubin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya sekolah kepada guru kita Al-Habib Hashim bin Ali Al-Jufri yang baru saja menyampaikan tausiah atau al-mu'ul kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi kiranya mampu memaksimalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memang langsung yang lain.
beliau tidak disalahkan bersama kita pada malam hari ini, tapi mudah-mudahan mari kita doakan beliau dalam pada saat selalu dan diberikan waktu luang sehingga bisa bersama kita di waktu-waktu yang berikutnya. Baik, para hadirin sekalian, masih semangat nggak nih? Masih semangat? Oke, sebelum nanti setelah ini Jumat kita salawat dulu ya. Salawat hadroh, salawat apa? Burdah ya. Oke, semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan istighfar yang akan bawakan oleh Nabi yang malam ini pada Jumat yang bersama. هذا إلى حضر رسول الله عليه رسول الله وصحبه رسول الله رسول الله جمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. هذا ما يدور صلى الله عليه وسلم الجلال إلى بشير محمد النبيان ومقدر من الجبال أبو الرابي كمحجب Indonesia mengenai kita bincang email dengan yang ada Quran dengan diri dan orang benar kepada tentang coba mulia belum jadi firman email dengan kami dengan Google lalu lomba kita bersyukur dengan ada kita dan mohon malu ini sejak awal senang satu mohon ini dan email lalu habis dengan Allah kita salah dengan kami sama di dengan hadis ma'al Allah hadis ini yang adalah bagaimana dalam bagian sejarah yang ada juga juga Email Habib Abdurrahman bin Muhammad yang disebut kami musyawarah yang ada yang adalah Muhammad Khalil yang berlatih di hangin di nasrul hujan di Muhammad bin Sabi Bali bangsa Indonesia bergerak semacam wahab satu pertama Amin Kubur ini almarhum Haji Kubur Haji Melati Haji Dahayar Fatian ini almarhum Haji Sumel Haji Mansuddin dari Haji Amin Imrimur almarhum Haji Paradana ini almarhum Haji Samiyo ini almarhum Haji Dahayar ini almarhum Ustaz Rahman, Sumai almarhum Pak Umi, Sumai almarhum Pak Waloyo, almarhum Bapak juga semua, Bin Maulid Nuri, Al-Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli al-wasila Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli Ya صل على محمد يا رب وصل بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل
وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تغفر رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل على يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نشكره يا رب صل على محمد يا رب صل خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا فيها خير العباد فيها خير العباد كذب القلب ولا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله عليه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الطالب الباعث الوارث المنح السلام عالم
بالكيل والبين والذيل والذاهب يسبح العافل والمائل والطالب والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله ساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بدء أحكامه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوانين فلك مخا وعزما وعددا وعرقا ولحما وجلدا وعشرا بنزم معتلف متراكب مما إن دافك يخرج من بين صلبه والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فورله المطالب فرأيته قدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والكم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وأبكي من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يغف كف النهار غيول الغياه صلى الله عليه ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد عد من الكون وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يلق آدم من طين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فتزل العرش كرما واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا امتلأت السماوات والأرض واتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله لا نهاية تمام حمله فلما استجابت القلب يسرب القلب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فتتخاف منه القدور مثل
يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah, kita baru saja mengikuti bersama-sama pembacaan maulid yang dibawakan tadi oleh tim Hadrah. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Habib Husain bin Muhsin Al-Abbas dan kepada Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Jatimulya. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Insya Allah sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman. Kepada Ustadz Imam Rusli kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya nur min nurillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang sangat indah, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Nurul Iman. Kelihatan dari luar kecil, tapi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini terpandang di luar mahfudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Masjid Nabawi yang ada di Masjidil Haram. Salawat dan salam mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat, yang nyumbang dapat syafaat, yang ngasih rezeki dapat syafaat, yang nyumbang untuk acara ini mulai 10.000, 1 juta, kue, jajan, buah-buahan. Wahai saudaraku, nanti akan datang di padang mahsyar bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak banyak kata-kata. Saya ucapkan ahlan wa sahlan Bapak Lurah yang kita cintai ini. Beliau luar biasa maulidnya, senang, bangga. Mudah-mudahan beliau jadi Pak Camat nanti. Yang saya muliakan Habib Muhsin bin Husin Al-Abbas dari Bogor, alumni Dalwah. Kalau saya alumni Pondok Pesantren Jagus Solihin Habib Muhammad bin Ali Habsi Probolinggo. Saya 11 tahun. Sekarang imam besar tahanan Polda Metro Jaya. Ngaji di tahanan. Saya selamat datang Pak RW 08 kembali di Masjid Nurul Iman ini. Para ustadz, para penasehat, Pak Haji Terjani, Pak Haji Imam, Ustadz Amin, Pak Ustadz Juni, Pak Daryono, Pak Haji Ateng, Pak Haji Supri, Pak RT. Di sini kita masjid, di sini kita sholat. Suatu saat nanti di sini juga kita akan disolati. Wahai saudaraku sekalian, kami atas nama DKM Masjid Jami Nurul Iman mengucapkan terima kasih banyak sumbangannya. Mulai 10, 20, 1000, 2000, 500, sejuta, 2 juta. Yakin, hakul yakin, tanaman kalian yang ditanam malam ini, tanaman kalian yang ditanam di maulid ini, suatu saat nanti akan berbuah di padang mahsyar. Manusia akan kumpul di padang mahsyar. Matahari cuma sejengkal. Siapa yang menjawab maulidmu? Siapa yang menjawab sedekahmu? Siapa yang menjawab sholat istiqomahmu? Siapa menjawab yang memakmurkan Masjid Jami Nurul Iman? Saya cuma terima kasih pada ibu-ibu sekalian. Saya buka pengajian ibu-ibu ini baru 1 tahun.
pengajian di sini baru 1 tahun. Terima kasih banyak sumbangannya. Ibu Aas, Ibu Adi Semejo, Bu Riko yang andil di masjid ini semua. Yakin, hakul yakin, ikhlasan hatimu, tanamkan keyakinannya, yakin semua akan dipanggil oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kepada Ustadz Jajang Agil, terima kasih. Beliau ketua panitia Maulid. Mudah-mudahan anak-anak muda nanti yang akan menggantikan kita semua di sini, mudah-mudahan dia belajar keikhlasan, belajar keimanan, belajar keistiqomahan untuk membangun syiar Masjid Jami' Nurul Iman yang kita cintai. Terima kasih para tokoh masyarakat, para penasihat semua, tinggal membangun masjid ini. Mau diapain masjid ini nanti? Kepada Pak Santoso mungkin hadir, kita mau musyawarah baik-baik, musyawarah mufakat karena Allah. Harus dibangun ini masjid. Pak Lurah mau izin, masjid mau dibangun. Kata Pak Haji terjadi nanti, kata Pak RW mau dibangun, minta sumbangan. Bukan cuma kelurahan doang dibangun, Pak Lurah. Ini masjid kepingin ditingkat, jamaahnya udah nggak muat. Insyaallah saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ketemu lagi bulan Maulid tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum lah. Sambutan. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian tausiah atau al-mau'izah al-hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib bin Husain bin Muhsin Al-Attas. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Farabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, bijahin nabi wal ali, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, al-muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya Al-Habib Hashim Al-Jufri, mata Allah bituli hayati syarifah. Kita doakan semoga Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur, dan juga segenap para asatidah, para tokoh masyarakat, para kesepuan yang alhamdulillah hadir banyak di tengah-tengah kita, guru-guru kita, wabil khusus Ketua DKM yaitu Al-Ustadz Imam Rusli, mata Allah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan semoga Allah berikan sehat wal afiat, Allah memberikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah, amin ya rabbal. Dan para asatidah yang lainnya, dan juga yang sama kita hormati kepala desa yaitu Bapak Encep, yang Bapak Lurah, mohon maaf, Bapak Lurah, mohon maaf, yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Kita doain Bapak Lurah kita yang masih muda, masya Allah, biar Allah berikan sehat wal afiat, biar Allah memberikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan keluarganya Allah berikan keberkahan, anak-anaknya Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan tugasnya yang diberikan, mudah-mudahan beliau bisa menjadi jalanin daripada tugas tersebut dengan amanah, amin ya rabbal. Dan juga segenap para asatidah yang mohon maaf, beri maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, terkhusus
Saya punya guru dan juga wasilah saya sampai ke sini yaitu Al Ustadz Ilyas Mata'anallah bitul hayati syarifah. Kita doakan semoga Allah berikan sehat wal afiat, yang beliau baru saja atau masih merintis daripada pondok pesantrennya, ya doain mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, amin. Allah berikan keberkahan dalam ilmunya, manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan juga tak lupa salam penghormatan yang kami ucapkan untuk jamaah kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan tanpa terkecuali semua yang hadir mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan umurnya kita diberikan keberkahan oleh Allah. Yang ada hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan rizkinya dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan rizkinya biar banyak. Amin. Bu, aminnya pelan banget bu. Mau uangnya banyak bu? Mau aja apa mau banget kira-kira nih bu? Mudah-mudahan semuanya uangnya banyak, barokah, amin. Yang belum umroh mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan rizkinya luas bisa berangkat haji. Ini ngucapin aminnya pelan banget nih. Ini pada mau berangkat haji kan nih kira-kira nih. Ini mudah-mudahan yang paling kenceng ngucapin aminnya paling cepat berangkat hajinya, amin. Amin ya rabbal. Jadi bu, kalau kita lagi doa dengan yakin, jangan ragu, betul gak kira-kira? Umroh, haji, panggilan dari Allah. Nanti Allah yang kasih caranya tuh gimana kita nggak tahu. Saya ada hadirin anak madis, anak hadroh. Nih anak apa? Anak hadroh yang kalau acara dari awal sampai akhir, betul gak kira-kira? Itu bu anak hadroh. Dia lagi kalau lagi doa dia aminnya paling kenceng. Subhanallah, nggak lama dia nikah hadirin, kemudian dikerja ke salah satu PT. Kerjanya baru, belum sampai setahun kerjanya. Subhanallah, dia kepengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, akhirnya alhamdulillah tahu-tahu dapat dopres. Berangkat umroh tanpa mengeluarkan biaya, alhamdulillah. Padahal orangnya biasa, tapi karena dia keyakinannya luar biasa kepada Allah di dalam mengucapkan amin dan doa, didukung oleh Allah, diberikan caranya tanpa ngeluarin biaya, dia bisa berangkat umroh, alhamdulillah. Makanya kalau dilihat kayaknya muka-muka sini insya Allah nih berangkat haji semuanya nih, amin. Insya Allah semuanya bisa berangkat umroh semuanya, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, memuliakan, membesarkan hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sama-sama harus ingat sama Nabi? Kenapa kita merayakan maulidnya Nabi? Jawabannya singkat hadirin, karena kita pengen kenal sama Nabi, betul bu? Ini diadakan maulid kayak begini nih manfaatnya besar. Bayangin nih kita semuanya ngumpul malam hari ini, kita zikiran tadi, betul gak kira-kira? Kemudian sholawatan tadi, baca maulid, betul? Kemudian tadi dengerin nasihat, enak gak kira-kira? Belum nanti insya Allah ada konsumsinya, amin. Ini kira-kira kalau nggak ada maulid nih malam kita lagi ngapain kira-kira? Tidur. Terus ngapain lagi kira-kira? Nonton, main PS. Apalagi yang pada ini nih anak-anak muda malam minggu nih, malamnya para anak-anak muda, naudzubillah min dzalik tuh pada pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran putus semuanya, amin. Yang pacaran ditinggal nikah semuanya, amin.
Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau enggak nih malam ada maulid, mungkin kita udah melakukan hal-hal yang kagak ada manfaat, nggak ada faedah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita mengadakan acara maulid bersama, duduk bersama untuk merayakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus senang gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bagaimana kita harus adakan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Wa makanallah liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, suatu daerah, suatu kelompok, suatu suku selama di situ adanya Nabi. Nabi hadirin, selama ada Nabi Muhammad di rumah tangga kita, selama ada Nabi Muhammad di dalam lingkungan kita, selama kita masih memuliakan, memeriahkan kelahirannya Nabi, mengagungkan Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi, maka insya Allah dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi, dari Nabi lahir hadirin, kebaikan sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bersabda dalam hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi, hidupku kebaikan untuk kalian dan matiku pun, kata Nabi, kebaikan untuk kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kehidupannya Nabi kebaikan buat kita. Nabi lahir membawa sumber kebaikan, betul? Para ulama mengatakan hadirin, malam kelahirannya Nabi, tanggal berapa Nabi lahir nih? Anak-anak kecil nih, recehan nih. Tanggal berapa Nabi lahir? Tanggal 12 bulan tahun. Alhamdulillah. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal di waktu sahar di Amul Fil. Pada saat itu malam kelahirannya Nabi menjadi malam yang paling mulia hadirin. Bahkan lebih mulia malam kelahirannya Nabi dibandingkan malam Lailatul Qadar hadirin. Kenapa dikatakan ya malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran, malam kelahirannya Nabi lahirnya sumber kebaikan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Al-Quran tidak akan Allah turunin kalau kagak ada Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umatnya wajar kudu senang, kudu gembira, kudu memperingati hari kelahirannya Nabi, karena itu semuanya untuk kita mengambil pelajaran daripada kehidupannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Maka di saat itulah hadirin semua makhluk senang. Semua makhluk apa? Senang. Semua orang senang atas kelahirannya Nabi. Cuman dua yang agak senang hadirin. Cuman dua yang agak senang dalam kelahirannya Nabi. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua iblis. Orang Yahudi nggak demen atas kelahirannya Nabi sebab orang Yahudi Bani Israel pengen Nabi lahirnya dari Bani Israel. Kalau sekarang si Israel tuh, karena hampir paling banyak Nabi diutus oleh Allah di Bani Israel. Betul gak kira-kira Bu? Tapi ingat, paling banyak juga Nabi dibunuh oleh umatnya di Bani Israel, paling banyak. Jadi mereka Bani Israel adalah mereka paling banyak umat diturunkan oleh Allah Nabi kepadanya, tapi paling banyak juga Nabi dibunuh oleh umat tersebut. Itu umat-umat yang paling berkhianat kepada nabinya. Ini utusannya Allah, Nabi Allah, Rasulnya Allah, itu dibunuh oleh mereka. Na'udzubillahi min. Makanya tatkala Nabi lahir itu orang Yahudi nggak demen. Orang Yahudi pengennya dari Bani Israel. Makanya kan kita tahu sendiri hadirin, tatkala Nabi Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk dagang di negeri Syam, betul? Tatkala Nabi berangkat hadirin, maka Nabi lewatin beberapa daerah, termasuk satu kuil
atau tempat peribadahan yang ditempati oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah. Siapa namanya? Buhairah. Tatkala itu rombongan Abu Thalib lewat, itu Buhairah itu hadirin pendeta tuh nggak pernah keluar dari kuilnya, nggak pernah dia keluar. Jadi dia mengabdikan dirinya untuk ibadah tuh. Tapi subhanallah, karena dia ngelihat ada keheranan di dalam kelompok yang berjalan itu ada awan yang ngikutin di atasnya, maka Buhairah terheran, ini ada tanda-tanda kenabian yang ikut bersama itu orang. Maka dipanggil semuanya. Abu Thalib dipanggil sama Buhairah. Ternyata hadirin setelah lihat oleh Buhairah, kok awannya kagak pindah, kok awannya tetap di situ. Maka ditanya, wahai Tuan, kamu berapa orang ini berangkat dari sana? Oh, kami sekian orang. Mana lagi yang lain nih? Oh, itu ada anak kecil dengan yang lain hanya sedang nunggu barang-barang di kendaraan kami. Jangan, kata Buhairah, kalau bisa bawa semuanya. Kata Abu Thalib, jangan, biarin di sana istirahat. Akhirnya Buhairah berpikir nih, gimana caranya biar ikut semuanya, biar datang ke sini. Akhirnya Buhairah berpikir langsung ngasih tahu kepada Abu Thalib, wahai Tuan, gini aja dah, saya pengen undang makan nih. Saya pengen apa? Undang makan. Saya masak yang banyak, hidangan yang enak, undang semua biar datang semuanya, saya undang makan sekarang. Akhirnya oleh Abu Thalib diajak semuanya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak. Itu Buhairah hadirin ngelihat Nabi itu pendeta heran. Ini anak kecil ganteng wajahnya, cahaya dengan wibawa, bersih wajahnya hadirin. Buhairah sudah terkesima, wah ini Nabi nih. Tapi Buhairah untuk menambah keyakinan, dia udah yakin, tapi untuk menambah keyakinan hadirin bertanya kepada Abu Thalib, ini siapa nih? Ini anak kecil siapa nih? Akhirnya Abu Thalib mengatakan, ini anak saya. Apa katanya? Anak saya. Akhirnya ini pendeta berpikir, setahu saya nih, ya, kalau tatkala dibaca kitab Taurat, itu Nabi akhir zaman anak yatim. Akhirnya dia bertanya lagi kepada Abu Thalib, betulkah ini anak kandung engkau, wahai Tuan? Maka di situ Abu Thalib ngomong, enggak, ini ini anak ponakan saya, anaknya saudara saya, keponakan saya. Kemana orang tuanya? Orang tuanya udah meninggal dunia. Maka di situ pendeta tambah yakin hadirin bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Sampai subhanallah, ini pendeta izin sama Abu Thalib, wahai Tuan, bolehkah saya melihat tanda di belakang punggungnya daripada anak kecil tersebut? Akhirnya diizinkan. Ya kan ada tandanya, betul gak kira-kira? Makanya di dalam maulid dikatakan apa? Yub'atu min tihamah baina yadayhil qiyamah fi dhahrihil alamah tutilluhul gamamah tuti'uhu sahaib. Nabi diutus dari Mekah, baina yadayhil qiyamah, jarak dia Nabi diutus kepada kiamat tuh dekat jaraknya. Kemudian apa? Di punggungnya ada tanda tuh. Makanya tatkala pendeta ngeliat, ternyata betul ada tandanya. Ceplakan itu hadirin kayak stempel kenabian, agak merah-merah begitu, kayak apa namanya, daging agak muncul merah-merah sedikit hadirin di sini di punggungnya nih. Itu tanda Nabi. Dan Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Setelah Nabi ada gak kira-kira Nabi? Setelah Nabi Muhammad ada gak kira-kira Nabi? Nanti tahu-tahu orang sini lagi, iya nih belakang saya merah-merah nih. Itu bukan tanda, itu habis dikerokin. Betul gak kira-kira? Nabi terakhir Nabi Muhammad, nggak ada lagi Nabi. Maka di situ pendeta tambah yakin dan sejuta yakin bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Pendeta heran dan suatu kebanggaan, kitab yang dibacanya, yang dikajinya, ternyata sekarang sosoknya ada di depan matanya hadirin. Maka kemudian pendeta mengatakan kepada Abu Thalib, sekarang kamu mau berangkat kemana? Oh, ke Syam katanya, saya mau dagang di sana. Jangan, kamu sekarang pulang kembali ke Mekah. Kenapa? Karena di sana banyak orang Yahudi. Ini kalau orang Yahudi tahu bahwa Nabi akhir zaman sudah lahir dan daripada bangsa Arab, orang Yahudi nggak bakalan terima, bakalan dibunuh secepatnya mungkin. Maka setelah itu hadirin mendapatkan kabar daripada pendeta tersebut, Abu Thalib kembali lagi ke Mekah hadirin. Makanya di situ tanda hadirin bahwa orang Yahudi nggak suka atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Paham kira-kira? Yang kedua, iblis, jelas iblis musuhnya Nabi. Tatkala Nabi pernah ketemu sama iblis, langsung face to face, wajah ketemu wajah.
Langsung ditanya sama Nabi, wahai iblis, siapa orang yang paling kau benci? Ini iblis ngomong secara spesifik, nggak pakai bertele-tele, langsung nunjuk, orang yang paling saya benci engkau wahai Muhammad. Itu kata iblis, yang paling dibenci oleh iblis adalah Nabi. Kemudian siapa lagi? Semua orang yang mengikuti engkau wahai Muhammad. Jadi kita hadirin yang berusaha ngikutin Nabi pasti diganggu sama iblis. Betul gak kira-kira? Makanya apalagi zaman sekarang, Masya Allah, kita ngikutin sunnahnya Nabi udah amat jarang. Betul gak kira-kira? Orang zaman sekarang, Masya Allah, meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Makanya kita hadirin yang sebagaimana Allah tadi berfirman, kalau Allah kagak mau ngadab kita, kesehariannya kita harus ada nilai-nilainya Nabi. Sunnah-sunnahnya Nabi, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Kalau masuknya pakai kaki kanan, salah, ulangin. Betul gak Bu? Kira-kira Bu? Jangan dibablas, jangan. Tuh sunnahnya Nabi itu dari hal yang kecil kita lakukan. Makan begitu juga dengan tangan kanan, baca bismillah. Kalau lagi makan tuh piring tuh kita diajarin tuh sama guru kita, kalau makan 3 jari gitu, dari kan kalau kita kayak beko makan, wah dikerok deh tuh. Ini Nabi ngajarin 3 jari. Terus apa? Belah kanan dulu. Dari pertama sebelah mana? Sebelah kanan. Saya tuh langsung dicontohin sama saya punya guru Al-Mukarram, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan Baharun hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, Allah berikan kepada kita manfaat dari beliau, amin ya rabbal. Beliau kalau makan depan kita tuh hadirin itu mengajarkan semua sunnahnya Nabi. Duduknya, ngambil makannya hadirin itu dari sebelah kanan tuh. Baik kita kalau makan pakai nampan tuh, tuh dari belah kanan dulu tuh. Tapi udah wilayah kita aja, betul nggak? Jangan gerubus semuanya kita keruk punya orang, betul nggak kira-kira? Itu adab dalam kita apa? Makan. Kemudian kali baru sambil ngobrol makannya. Saya bertanya, tapi boleh apa makan sambil ngobrol? Ternyata salah satu sunnahnya Nabi makan sambil ngobrol. Kan kalau kita kan nggak boleh kan sama orang tua kita, betul nggak kira-kira? Kalau makan nggak boleh ngobrol, nanti keselak. Salah ke orang tua? Kagak hadirin. Kenapa? Karena orang tua tahu nih anaknya nih kalau makan sambil ngapak, wah sampai tenggorokan tuh ikan emas, kan banyak tulang itu, ikan bandeng, yang ada apa? Keselak tuh. Jadi orang tua tahu, makanya jangan ngomong dah. Karena kenapa? Karena takutnya keselak. Yang disunahkan tuh berbicara pelan-pelan, asyik sambil ngobrol. Oh ini begini. Itu baru sambil nanya-nanya sama kita sambil makan. Ternyata itu sunnahnya Nabi SAW. Dan kalau makan jangan sampai kenyang. Jangan sampai apa? Jangan sampai wah gila itu makan sampai diri susah. Makanya kita diajarin tuh bahkan sama saya punya orang tua tuh kalau makan tuh kalau udah tahap itu udah batas, udah finish, udah nggak bisa lagi. Bahkan kalau sampai lebih tuh itu melebihkan kandungan dalam perut kita hadirin, nanti merusak metabolisme dalam perut kita tuh. Makanya nanti kacau tuh kita. Ininya ada aja penyakit gara-gara makannya kelebihan. Betul gak kira-kira? Makan secukupnya, kata Nabi, nahnu qaumun, kami suatu kaum yang kami tidak akan makan kecuali lapar, dan kami kalau udah makan akan berhenti sebelum kenyang. Tuh resepnya Nabi. Makanya di zamannya Nabi tuh tatkala datang satu dokter, itu dokter sampai kagak kepake. Kenapa? Karena semua sahabatnya Nabi nggak ada sakit. Tatkala ditanya sama dokter, apa resepnya? Saya di sini sampai nganggur, beberapa hari di sini kagak ada yang datang. Kenapa ini sebabnya? Kata Nabi, itulah kami suatu kaum tidak makan kecuali lapar. Karena kalau lapar tuh hadirin ngelihat nasi pakai tempe sama sambal kecap juga enak, betul gak? Betul gak kalau lapar? Itu aja tuh udah enak banget udah. Kalau kagak lapar kadang milih-milih, wah kudu ini, kudu itu. Nah itu tuh belum lapar tuh. Kalau udah lapar tuh, dan kita kalau makan kata Nabi akan selesai sebelum kenyang. Jadi sebelum kenyang tuh, nah kita berhenti dulu tuh, berhenti kata Nabi SAW. Dan itulah yang paling sehat. Makanya zaman sekarang nih, kita kalau makan, kalau bisa tuh hadirin, kalau nasi itu kurangin, karena nasi itu kandungan gulanya itu paling besar, betul gak? Betul gak kira-kira? Kenapa zaman sekarang banyak banget orang kena penyakit, kena darah tinggi, terus gula
Biasanya apa? Gula, yang nanti ujung-ujungnya gula kalau udah naik, apalagi bareng sama kolesterol, akhir ujung-ujungnya stroke. Naudzubillahimin. Apa sebabnya? Karena itu hadirin, makannya dia terlalu banyak, akan tetapi pergerakan tubuhnya sedikit. Betul gak kira-kira? Kalau orang dulu biar dia makan banyak tuh di sawah tuh, makannya kan sebanyak tuh nasi timbel, betul nggak? Lauknya sedikit, tapi pergerakan dia banyak. Ke sawah pagi, pulang siang, ke sore ke sawah lagi, dia macul. Jadi pergerakannya banyak, sehat tubuhnya, panjang umur usianya. Tapi kalau kita makannya banyak, rebahannya saban hari, betul nggak kira-kira? Rebahan. Habis makan ngudut, apa? Ngudut lah sambil nyender. Wah, habis itu apa? Rebahan. Apalagi sekarang sama HP main game mulu, betul gak kira-kira? Orang zaman sekarang, jangankan anak kecil hadirin, bapak-bapak umur 50 tahun bu, mainnya game. Naudzubillahimin. Saya kayak ngeliatnya, ya Allah pak, pengen saya jambret aja tuh HP. Main hampir miring, saya kira ngapain, baca Quran kali. Oh, baca Quran kali dimiringin gitu. Motonya seru banget ya. Main game, naudzubillahimin. Tapi kalau masih main game masih mending hadirin daripada main judi online. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Nih zaman sekarang nih, inna lillahi wa inna ilaihi. Banyak gak kira-kira yang main judi online? Banyak gak kira-kira? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram. Main judi mau online mau offline hukumnya haram. Orang yang main judi nggak bakal jadi orang kaya, betul bu? Nggak bakal. Nabi bersabda dalam hadisnya, lagi nalil ma'asih. Kata Nabi, kagak ada orang kaya karena maksiat. Betul gak kira-kira nih? Ini banyak gak di sini kira-kira nih? Hati-hati tuh, hati-hati, merusak hadirin. Yang udah nikah, rumah tangga hancur. Yang udah ada kerjaan, kerjaannya hancur. Ini contoh udah banyak. Betul gak kira-kira? Di daerah saya, terima kasih bapak. Daerah saya nih, daerah saya sini, insya Allah soleh-solehah semuanya, amin. Amin ya rabbal. Tapi kayaknya pindahan dari sini, kayaknya di sono. Hadirin, di sono ada orang hadirin. Orangnya masya Allah, dia nikah, punya anak, tokonya dibikinin sama mertuanya, mobil dibeliin, rumah dibeliin, toko dibikinin. Enak gak kira-kira? Nih orang kurang ajar, main tuh nyoba. Ada iklan muncul di HP-nya dia coba main tuh hadirin. Apa namanya judi online tuh, slot tuh, dia coba 200.000 dapat 2 juta dalam waktu berapa menit. Dia coba lagi 2 juta dapat lagi 4 juta. Coba sampai akhirnya 10 juta. Dia nyoba 10 juta dapatnya lagi. Wah, senang dia, betul gak kira-kira? Siapa yang gak senang tergiur sama uang banyak tuh? Sampai hadirin dia tergiur terus, sampai kerjaannya ditinggalin. Minjem duit sama orang sampai 150 juta, minjem duit lagi sama orang sampai 75 juta, minjem lagi sama orang sampai 100 juta, total utangnya 500 juta hadirin. Rumahnya baru direnov, bagus, indah, cakep, diambil sama bank. Mobilnya dijual, motornya habis, istrinya stres, dia nggak tahu apa-apa nih istri. Taunya suaminya dagang di tokonya, ternyata dia terkecimpung daripada main judi online, habis rumah tangganya. Betul gak kira-kira? Ini kayak begini contoh hadirin. Allah berarti masih sayang sama kita, dikasih depan mata kita ada contoh. Jangan sampai kita kayak begitu. Berapa banyak rumah tangga cerai gara-gara judi online. Betul gak kira-kira? Saya nggak pernah dapetin tuh orang judi online tuh, wah senang uangnya banyak, agak pernah, pasti apes. Betul gak kira-kira? Kadang banyak yang curhat sama kita tuh, ya Habib saya begini-gini, tapi curhatnya pas kalah doang, pas menang aja lu lupa. Betul gak kira-kira? Pas kalah aja baru datang ke gurunya, ke Ustaz, saya minta maaf nih, saya nggak jarang ngaji karena saya main begitu. Nggak boleh tuh, giliran menang lupa sama gurunya, uangnya dipakai semuanya. Naudzubillahimin. Makanya mulai saat ini hadirin, tobat. Yang pada main mohon maaf, ini saya mohon maaf kalau ada yang tersindir, kalau ada tersinggung. Saya mengatakan seperti ini demi Allah, bukan saya benci, saya nggak benci sama orangnya, saya benci sama perilakunya hadirin.
sama perbuatan itu nggak boleh hadirin. Kalau kita hadirin mendiamkan anak kita main kayak begitu, apa kita nunggu sampai anak kita gantung diri? Betul gak kira-kira? Kemarin di Bogor tuh ada lagi baru orang anak muda gara-gara utang kelilit cuman 25 juta gantung diri mati. Di Bandung 15 juta mati. Di mana lagi tuh 10 juta apa di Tangerang tuh mati hadirin. Gara-gara apa? Gara-gara judi online. Makanya nih Bu, saya nggak sama suaminya Bu, saya nggak sama anak-anaknya Bu. Kalau dapetin anaknya main begitu, larang dari sekarang. Betul gak kira-kira? Betul. Nggak benci, itu namanya sayang kita mendidik anak-anak kita. Makanya mudah-mudahan ya berkahnya maulid anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan harta kita yang banyak semuanya, amin, yang barokah, amin ya rabbal. Makanya kita kalau mau barokah kata Nabi, la fakir duha, nggak ada orang yang sholat duha miskin, kagak ada Bu. Pak nih Pak, kita sholat duha rajinin jam 9, jam 10 datang ke masjid. Kalau kagak bisa di masjid di rumah, kalau kagak di rumah di toko. Sholat duha 2 rakaat, baca surat wadduha. Kemudian yang rakaat kedua baca inna atoina yang gampang. Baca, minta doa kepada Allah. Ya Allah, in kana rizki fis sama fa anzil ya Allah. Kalau rezeki saya ada di langit turunin ya Allah. Kalau ada di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau susah gampangin. Kalau haram itu harta saya suciin, bersihin. Kalau sedikit banyakin. Kalau banyak berkahin. Alhamdulillah. Enak. Itu namanya kita ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah. Orang sholat duha tuh hadirin, jangankan antum doa, kagak doa juga Allah tahu. Kita nih sholat duha nih, nggak keburu doa, Allah udah tahu ya ini mah paling minta duit, betul gak? Betul gak kira-kira? Udah tahu. Tapi kalau bisa ada waktu kita minta sama Allah, bersujud kita kepada Allah, minta mudah-mudahan rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum Maulid ini yang menambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Kata Allah, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku, kata Nabi. Dan siapa orang yang mencintai Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semuanya masuk surga bersama Nabi. Makanya tadi ya, jangan lupa tuh ya, ikutin sunnahnya Nabi. Ya, ibu-ibu menutup auratnya itu harus dijaga Bu. Nih kayak gini kan cakep-cakep banget, betul gak? Ya, soleha semuanya, amin. Ini kayaknya nih majlis doang ketutup. Kita kalau di rumah, kalau ke warung, kalau belanja, kalau ke tukang sayur ngabrak lagi, betul ya kira-kira? Jangan, kalau bisa usahakan ketutup semuanya yang rapi, biar kate ke depan tukang sayur buru-buru tuh pakai tuh ngikutin apa syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang apa zaman sekarang tuh pada jogging, ibu-ibu apa pada jogging, bajunya ketat-ketat banget sampai kayak lontong, lipatannya banyak banget. Naudzubillahimin. Bener sih pengen sehat, tapi kesian mata orang akhirnya ngelihat kayak begitu, betul gak? Itu kasiat ariat, dia pakai baju kata Nabi tapi bajunya street kayak telanjang, itu kagak boleh kalau perempuan. Yang dianjurkannya bajunya itu gombrong, betul gak? Yang sekarang tuh baju lagi model tuh ibu-ibu syari itu, nah itu gombrong, nah itu bagus tuh Bu. Kenapa? Karena kagak kelihatan lekuk tubuhnya. Niatin kayak begitu untuk apa? Ngikutin keluarganya Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra anak paling kesayangannya Nabi hadirin, yang mana beliau orang anak yang paling ngikutin Nabi, paling ngikutin Nabi, sifatnya, akhlaknya. Makanya pernah Sayyidah Fatimah Zahra dapat baju hadiah dari Nabi tatkala mau nikah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tatkala itu Rasulullah ngasih baju gaun hadirin, gaun buat dia nikah. Subhanallah, pas itu datang pengemis di rumah Sayyidah Fatimah, ada pengemis datang. Maka kata Sayyidah Fatimah, siapa itu di luar? Itu wahai Tuhan, apa orang minta-minta. Kemudian Sayyidah Fatimah langsung bergegas, wah tunggu, suruh tunggu, saya mau memberi sesuatu, bentar. Dicari sama Sayyidah Fatimah, nggak ada apa-apa di rumahnya. Teringat apa yang saya sekarang lagi sukain, saya lagi cintain, karena kan dari ayatnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiquhu mimma tuhibbun. Orang nggak sampai derajat iman yang sempurna kecuali dia menginfakkan, sedekahkan apa yang disukain. Kalau kita sudah mengeluarkan apa yang kita sukain, kita sedekahkan,
berarti itu orang imannya sempurna. Kan kalau kita sodako sama yang kita nggak suka itu biasa, betul nggak? Ini sendal udah nggak bagus nih, kita sedekahin, biasa. Tapi kalau kita ngasih sendal yang baru kita beli, kita suka, kita demen, kita beriin, kan berat, betul nggak? Makanya pahalanya gede. Sayyidah Fatimah lagi mikir apa yang sekarang saya lagi sukain, lagi demenin. Ternyata inget gaunnya dari Nabi. Gaun yang itu pagi mau dipakai buat nikah sama Sayyidina Ali, itu oleh Sayyidah Fatimah Zahra diambil itu gaun, dikasih hadirin kepada orang yang minta-minta. Dikasih, ini orang yang lagi membantu meriaskan Sayyidah Fatimah tercengang semuanya, heran semuanya. Akhirnya sampai melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dikasih kabar bahwa Sayyidah Fatimah begini-gini. Rasulullah langsung datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Langsung apa? Langsung datang. Ada Sayyidah Fatimah, kata Rasulullah, apa wahai Fatimah, apakah betul yang kau tadi lakukan? Iya Rasulullah, saya nggak ada yang saya teringat, apa yang saya cintain itulah saya cintai, maka itu yang saya sedekahkan. Rasulullah kagak marah, Rasulullah senang, bangga, gembira. Bahkan oleh Rasulullah dipeluk Sayyidah Fatimah, dicium keningnya oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, engkau sangat betul-betul, engkau adalah darah dagingku, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tatkala Rasulullah akan meninggal, Sayyidah Fatimah dibisiki oleh Rasulullah. Sayyidah Fatimah menangis, hadirin, dibisikin sama Nabi Muhammad, wahai Fatimah, kata Rasulullah, waktuku udah nggak lama lagi, waktu aku sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Allah, tandanya Nabi akan meninggal. Sayyidah Fatimah nangis, hadirin. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tersenyum. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, apa yang kamu lakukan? Apa yang ada kepada kamu? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada engkau? Tadi engkau nangis, kemudian engkau tersenyum, apa? Nabi mengatakan kepada saya, kata Sayyidah Fatimah, yang pertama, Rasulullah akan meninggal, dia akan berjumpa dengan Allah. Nangis Sayyidah Fatimah. Yang kedua, kata Rasulullah, wahai Fatimah, ketahuilah, orang yang pertama kali menyusul aku nanti engkau, wahai Fatimah. Ya, makanya orang yang pertama kali, hadirin, meninggal setelah Nabi 6 bulan jaraknya kurang lebih meninggalnya Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra tidak pernah melihat lelaki, nggak pernah dilihat oleh lelaki, hadirin. Dia jaga harga dirinya, dia bahkan dijaga lekuk tubuhnya biar tidak dipandang oleh laki-laki, hadirin yang bukan muhrim. Sampai subhanallah, Sayyidah Fatimah itu waktu meninggalnya, hadirin, siang, tapi dikuburinya malam. Betul gak kira-kira? Makanya ada orang nanya, Bib, kalau dikuburi malam boleh gak? Boleh. Dalilnya apa? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah meminta kalau saya meninggal makaminnya malam hari. Kenapa di malam hari? Biar lekuk tubuh saya walaupun sudah jadi jenazah, biar tidak dipandang sama laki-laki yang bukan muhrim. Radhiyallahu anha. Paham kira-kira? Dijaga oleh Allah karena dia menjaga dirinya. Makanya seorang wanita derajatnya tinggi di sisi Allah sebab daripada jasanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan iman, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi dan perintah-perintahnya Nabi. Mudah-mudahan semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Suril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan terakhir, hadirin, kita jangan ada yang pada ribut ya sesama umat Islam, sama orang yang yakin Al-Qur'an. Kita kan yakin dengan maulid, betul gak kira-kira? Ada orang nggak yakin dengan maulid, kita jangan ribut, betul? Betul gak kira-kira? Perbedaan itu biasa. Kadang zaman sekarang, masya Allah, ama yang kunut, ama yang kagak kunut ribut, betul gak kira-kira? Jangan perbedaan, jangankan kita sama beda daripada keyakinan, beda agama aja kita harus saling menghormati, betul? Pokoknya ada orang nggak yakin dengan maulid nggak apa-apa, ada orang nggak yakin dengan doa nggak apa-apa. Yang penting kita yang yakin maulid, yakin doa, makin menguatkan keyakinannya kita. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Insya Allah. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf dan mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai karena langsung ada acara lagi. Doain biar Allah berikan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tundina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami' hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tubariguna biha agsal ghayat min jami' khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ala ibadatik. Allahumma ya Allah fansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa nazina minal qaumiz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta maksuduna wa ridhoka matlubuna atina mahabbatak wa ma'rifatak ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas di atas. Joper aja. Oper aja. Joper aja. Gua di atas ini, gua di atas di bawahnya. Gayo. Gayo. Bintikin gacan aja, di atas itu ya. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin hari Senin 12 Maulud tahunnya tahun gajah tahunnya tahun gajah.
tutup ada itu. Udah sana, ayo. Agak di rumah, agak di sini nyuci piring. Di rumah makan goreng, di sini nyuci. Rumah nasi tuh begini. Kali di rumah gua disuruh ya. Nah di sini sama baik kan gua. Makan bakso lah kita ntar. Oh makan bakso tapi katanya. Nah bener nggak bikin kesana di rumah malas makan nih kemarin. Oh tuh bakso jadi. Aku dipoto dah tulisan wah pelanggan di Ayo ngoceh. Ayo. Enggak berduit. Enggak berduit, maka paling banyak. Ya lo. Ganti gimana nih teh? Makan orang senapan, bukan dikirim 3 nampan. Bilang kita sumbang mau pergi dari rumah. Makan. Ini dah bisa udah. Pantesan mojok baik tadi di sana. Yang paling bisa. Ngincer makan ya. Udah makan banyak kan. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان